Gak ada apa-apa. Ia pun langsung mengunci kembali pintunya dan langsung ke kamarnya. Seketika lampu pun mati. Dengan panik sopir itu nyari senternya. Dan tiba-tiba Gak ada. Gak apa-apa. kita lanjutin episode yang kemarin. Si supir atau kita panggil saja si Udin yang lagi tengok-tengok kiri kanan di kegelapannya aliran atau mati lampu. Si Udin sambil menggerutu. Kenapa sih dengan PLN? Kan udah bayar listrik tahun kemarin. Angger we poek. Sambil menelusuri ruangan di rumahnya, ia pun membuka pintu. Dan tiba-tiba jadah. Dan ternyata si Ucup, ia juga yang sengaja matiin KWH-nya. Pas mereka berdua udah masuk ke rumah, lampu tiba-tiba mati lagi. Brengsek. Itu ya. Yang kencang tuh. Mereka kemudian mengecek keluar, tapi tidak ada apa-apa. Pas disenter oleh si Udin, tiba-tiba pocong, pocong. Mereka berteriak dan masuk lagi ke dalam rumah. Tutup pintunya. Di waktu yang sama, dua hansip yang lagi berpatroli dengan sombongnya si hansip Ribo akan menyikat habis semua maling. Gua kepet, dua tonyung kau blok. Dan si hansip yang penakut tiba-tiba sakit perut dan izin setor harian ke WC. Di tempat lain terlihat preman kampung yang tiba-tiba motornya mogok di tengah jalan sepi. Dan ternyata di sana adalah kawasan Pocong KW. Aja lagi malah udah malam. Pocong KW pun melancarkan aksinya. Sambil acelok-acelokan, dia berkata, "Bang, tolong lepasin tali pocong saya, Bang." Bang, tolong bukain iketan di kepala saya, Bang. Mendengar itu, preman kampung lari terbirit-birit. Sambil hasesos tiba baranting. Di mana ada kesempatan, di sana ada keberuntungan. Lumayan buat Pocong KW, keliling, gak perlu ngojek. Susah lagi lu. Jangan pakai kata bongkok lagi. Kembali ke preman kampung yang lari habis dibegal sama Pocong KW, tak sengaja tubrukan sama hansip Bang Jago. Ia bilang, "Ada pocong." Hansip berkata, "Di mana pocong?" Dengan sakit pinggang, hansip itu pun berinisiatif kembali ke TKP Pocong KW tadi. Coba kasih tahu gua pengen kepet pocongnya. Pas udah nyampai TKP, Pocong KW dan motor pun udah hilang tak ada jejak. Saat preman kampung Rusras kebingungan karena motor satu-satunya warisan dari akinya hilang, hansip dengan berani bilang, "Tenang, tenang, aku akan mengambil lagi motormu dan pocong itu akan aku gibas sampai ke akar-akarnya." Hilang, Bang. Motor hilang. Pokoknya lu tenang. Nanti gua cari nih maling motornya sampai ketemu. Saat hansip itu menyusuri jalanan gelap untuk mencari si pocong itu, seketika senternya ujug-ujug mati. Pada longsek kabelnya kali. Dan tiba-tiba, Pocong KW acelok-acelokan sambil ngintip. Tak disangka dengan gagah berani, hansip itu menantang Pocong KW untuk keluar. Keluar lu! Nih lawan si Kembul. Di tengah pencariannya itu, si hansip kesasar sampai ke kuburan angker. Sambil sok berani, di tengah kuburan ia menantang pocong keluar. Dan tiba-tiba, "Hei pocong! Balik keluar sini lu!" sambil gemeter ia ketemu Pocong Mumun. Lalu Pocong Mumun berkata, "Bang, tolongin saya, Bang." Tolongin aye, Bang. Tapi hansip itu menuduh Pocong Mumun yang maling motor dan tidak percaya bahwa itu Mumun. Aye, Bang. Gua nggak percaya. Jadi abang nggak percaya. Dengan aura setannya, Mumun membuktikan bahwa ia pocong beneran. Hansip itu yang asalnya sok jago, seketika gemeter sampai lari terbirit-birit. Singkat cerita, pagi pun caang. Terlihat Mimin yang akan berangkat kuliah dan sedang menunggu angkot datang. Tak lama, si Borokokok Jepri datang naik motor dengan ugal-ugalan. Dan berhenti karena melihat Mimin. Jepri pun sambil merayu Mimin menawarkan diri untuk nganter Mimin ke kampus gratis.
Seketika, Mimin marah dan mengusir Jepri pergi. Jepri pun pergi dengan kesal sambil menoel dagunya. Bodoh, terserah lu. Tak lama, ada Junaid datang dan menawarkan diri untuk nganter Mimin ke kampus. Dengan agak malu-malu tapi mau, Mimin pun mau. Mereka pun gaskoy ke kampus. Singkat cerita, mereka pun tiba. Terlihat Tony tak sengaja melihat Mimin diantar sama Junaid, dan Tony terlihat cemburu buta. Pas di kampus, Tony menggerutu ke Mimin. Karena cemburu, penjelasan Mimin pun tak dianggap, dan Tony pun pergi ngaleos. Udah. Scene pun berlanjut. Terlihat Hansip Bang Jago berpakaian sipil datang ke rumah atasannya, yaitu Pak RT. Ia mau melapor atas kejadian yang menimpanya malam kemarin, yaitu melihat pocong si Mumun yang gentayangan. Tapi bapaknya Mumun tak langsung percaya dan malah menyuruh Hansip itu pergi. Iya. Assalamualaikum. Salam. Tak menyerah, Hansip itu lalu nemuin Junaid kekasihnya dan bilang bahwa Mumun jadi pocong. Tapi Junaid tak langsung percaya dan mereka pun berniat nemuin Mandra karena Mandra pernah bilang lupa ngelepasin tali pocongnya Mumun. Dia lupa ngelepasin tali pocongnya sebelum si Mumun dikubur. Waduh. Setibanya di sana, Junaid langsung menanyakan kebenaran perihal Mumun yang gentayangan. Awalnya Mandra tak mau bilang, tapi setelah Junaid bilang Mandra lupa ngelepasin tali pocong Mumun, Mandra pun berterus terang. Si Mumun jadi pocong, bener gue nyaksiin, gue ngeliat. Bahwa benar, Mumun jadi pocong karena dia pernah melihatnya sendiri. Tapi Junaid ingin lebih percaya lagi dengan minta ditemenin mereka nanti malam ke kuburannya. Apakah benar yang dikatakan mereka bahwa Mumun jadi pocong gentayangan? Nanti malam lo temenin gue. Singkat cerita, malam pun tegang. Junaid bersiap-siap dan pamit ke bapaknya untuk membuktikan bahwa Mumun jadi pocong beneran atau tidak. Assalamualaikum, Be. Salam. Di pos ronda, Mandra dan si Hansip sudah standby nungguin Junaid. Tak lama, Junaid datang dan langsung pergi ke tempat di mana Mumun gentayangan. Pas di perjalanan, mereka berdua terlihat ketakutan, sedangkan Junaid semakin penasaran. Tak terduga, hembusan angin kencang dan suasana seram menyelimuti malam itu. Dan tiba-tiba, muncul pocong Mumun dengan sorot mata hijaunya. Mandra dan Hansip gemetar ketakutan dan si Hansip lari ninggalin mereka. Tapi Junaid tidak. Ketika Junaid nyamperin pocong Mumun, tiba-tiba pocong Mumun hilang. Dan Junaid langsung mengajak Mandra ke kuburannya. Sedangkan si Hansip lari ketakutan tak tahu kemana arahnya. Dan apesnya karena dia diincar sama pocong Mumun. Di tempat yang lain terlihat Junaid dan gengnya sedang habisin uang bapaknya waktu itu. Malah dipakai untuk mabuk-mabukan di sebuah warung. Di Jepri kagak pernah kehabisan duit. Dengan keadaan mabuk, Junaid pulang dengan motornya. Kembali ke Hansip yang hos habis dikejar pocong Mumun. Hansip itu tiba-tiba sakit perut dan store dulu di sebuah WC ber-AC. Tahan tong, sabar tong, tahan tong, tahan. Di tempat lain terlihat Junaid dan Mandra sudah sampai kuburannya Mumun. Kembali ke si Hansip yang lagi konsentrasi ngehujen dan tainya sudah numpuk di bawah. Terlihat ada sosok pocong acolok-acolokan, dan itu adalah pocong Mumun. Mumun berkata, "Bang, ngapain bang?" Seketika Hansip itu panik dan nyemplung ke kolam yang penuh dengan tainya itu. Si Hansip lalu naik ke pinggir kolam karena udah nyemplung ke kolam yang penuh tainya itu. Kembali ke Junaid dan Mandra yang sedang menunggu pocong Mumun datang ke kuburannya. Pocong Mumun lama tak kunjung datang. Tapi malah bapaknya Junaid nyusulin Junaid ke kuburan. Junaid disangka akan Muja datang ke kuburan malam-malam dan bilang, "Mana mungkin Mumun hidup lagi."
Tapi Junaid hanya ingin buktikan omongan warga bahwa Mumun gentayangan jadi pocong. Buktiin be omongan orang be. Karena dipaksa bapaknya pulang, Junaid pun menurutinya dengan kesal. Kok babe ngomongnya kayak gitu sih be? Keesokan harinya terlihat Tony yang sedang perjalanan ke rumahnya Mimin. Di jalan ia dicegat Jepri. Jepri pun seperti biasa malak uang keamanan dari Tony dan mengambil semua uang dari dompetnya itu. Tak lama datang Junaid yang tak sengaja ngelewat dan meminta Jepri ngembaliin dompetnya ke Tony. Terpaksa dengan kesal, Jepri ngembaliin uangnya Tony dan langsung pergi. Kabar Mumun jadi pocong gentayangan udah tersebar di masyarakat perkampungan dan jadi bahan pembicaraan warga kampung. Ayo dengar sih dia jadi pocong kok. Tak sengaja pembicaraan itu terdengar oleh ibunya Mumun saat mau beli sayuran. Ia terlihat kesal dan langsung pulang. Nih, buruan. Ini buat lo. Ya, terima kasih. Dia marah tuh. Ibunya Mumun pulang dengan sedih dan kesal, lalu ngadu ke suaminya. Orang kampung ngomongin anak kita. Karena orang-orang kampung ngomongin anaknya jadi pocong. Pocong. Jadi Bapaknya pocong. Mumun dengan kesal lalu mau nyamperin ke bengkel servisnya Junaid untuk menanyakan kebenaran kabar tentang Mumun jadi pocong di kalangan warga kampung. Pas udah sampai, bapaknya Mumun yang langsung tutup poin, nanyain tentang si Mumun yang gentayangan dan kok bisa gentayangan. Iya, yang semua gentayangan jadi pocong. Junaid lalu bilang, si Mandra yang ikut nguburin Mumun lupa lepas ikat tali pocongnya Mumun, dan sekarang ia jadi gentayangan. Mendengar itu, bapaknya Mumun kesal lalu nyamperin Mandra ke kuburan. Gue samperin ada juga. Be, jangan be. Di tempat lain, Mandra yang sedang istirahat setelah menggali kuburan baru di TPU karena baru saja ada yang tetangganya yang meninggal habis diperkosa orang. Tak lama ia kedatangan bapaknya Mumun yang kelihatan kesal. Bapak Mumun lalu menanyakan perihal Mandra yang lupa buka tali pocong Mumun saat dikubur, apakah benar atau tidak. Mandra dengan gemeter lalu menjawab, "Iya lupa Pak RT." Ya bener. Saya Lalu bapaknya Mumun marah dan ngomel ke Mandra dan menuduh bahwa Mandra yang nyebarin pocong Mumun gentayangan ke warga. anak gue gentayangan jadi pocong. Bener. Jadi lu juga nih yang nyebarin isu bahwa anak gue gentayangan jadi pocong. Dan menyuruh Mandra untuk ngelepasin tali ikatan pocong Mumun secepatnya. Tanggung jawab lu semua nih. Ngehe bener lu. Scene pun berlanjut. Di rumah Jepri, si Jepri bilang ke bapaknya bahwa ia udah waktunya untuk menikah. Ibunya yang mendengar itu, lalu ibunya bilang, emang udah ada jodohnya. Jepri lalu menjawab, udah, itu anaknya Babe Jamil, si Mimin. Be, bujur buset. Lu kagak pernah pacaran sama Ani. Awalnya orang tuanya menolak karena mana mungkin ngelamar tanpa ada ikatan sebelumnya. Tapi Jepri terus membujuk dan meyakinkan mereka. Dan akhirnya bapaknya mendukung niatan Jepri dan akhirnya menemui Pak Jamil, bapaknya Mimin. Babe coba bicara sama si Jamil. Di tempat Junaid terlihat orang-orang yang mau berangkat nonton layar tancap. Tak lama datang Ella merayu dan mengajak Junaid nonton layar tancap bareng. Tapi Junaid dengan cool beralasan mau sholat dan masuk ke rumah. Dan Ella ditinggal sendirian di luar dan ia menggerutu sembari kesal. Jual mahal loh. Di tempat lain terlihat Mimin yang sedang sendirian di tepi jalan dan berniat nonton layar tancap. Tak lama Jepri datang dengan motornya dan menyapa Mimin. Ada Mimin. Jepri sembari menggoda lalu mencoba mengajak Mimin nonton layar tancap bareng. Dan entah kenapa Mimin pun menyetujuinya. Lalu mereka berdua pun berangkat bareng boncengan naik motor. Dan anehnya Mimin tiba-tiba agak ganjen dan centil. Kenapa ya? Dan ternyata itu bukan Mimin, melainkan Mumun yang merubah dirinya jadi Mimin. Jepri yang baru sadar tak bisa berbuat apa-apa hanya terpaku di atas motornya sambil dipeluk sama pocong Mumun yang menganggap terus kayak mau makan seblak. Motor pun seketika gegeolan tak tentu arah. Di waktu yang sama, Mandra yang lagi nungguin pocong Mumun di bawah pohon karena ia mau tidak mau harus melepas tali pocongnya Mumun karena dipaksa sama bapaknya Mumun. Di sisi lain ada pocong KW acolok-acolokan yang sedang mengincar mangsa. Tak lama,
ada sepasang sejoli yang lagi jalan-jalan. Niatnya sih nonton layar tancap, tapi malah bobogohan berdua di jalan sepi. Si pocong KW yang udah standby dari tadi melancarkan aksinya. Saat lagi mesra-mesranya, pocong KW acrok-acrokan dan membuat pingsan si cewek. Dan pria yang sok jago tadi ninggalin ceweknya dan kabur lagi terbirit-birit. Dan si pocong KW dapat mangsa yang mantap di malam Jumat. Setelah melancarkan aksinya, pocong KW lalu pulang dan langsung menyerahkan hasil setorannya ke istrinya. Tapi istrinya kurang bersyukur dan terjadilah cekcok antara pocong KW dan istrinya pocong KW. Pas udah selesai, sang istri lalu memakai perhiasan yang suaminya curi hasil dari pocong KW-nya itu. Dan tiba-tiba kaca jendela terbuka sendiri dan muncul pocong mumun dari luar jendela. Lalu ia ketakutan dan lari. Pas buka pintu keluar kamar, ada pocong juga. Dan pas balik ke jendela, ia pasrah dan pingsan. Duit sama perhiasan. Lupa deh. Suaminya atau si pocong KW yang baru habis mandi lanjut makan. Pas mau nyiuk nasi, tiba-tiba istrinya memanggil dan melayaninya dengan lemah lembut, penuh gairah seperti biasanya. Dan si suami terlihat senang dan cengengesan. Lalu sang istri ngajak suaminya main pocong-pocongan. Dan tiba-tiba Kita main pocong-pocongan yuk.